Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Dan untuk buat adik-adik tetap semangat. Nah, topik kita pada hari ini adalah bangun ruang 3D, yaitu bangun ruang 3 dimensi. Nah, kalau kita perhatikan benda-benda yang ada di ruangan ini banyak sekali untuk kita buat belajar. Seperti ini, jam dinding. Nah, jam dinding ini adalah kalau kita buat untuk belajar itu adalah termasuk lingkaran ya. Kemudian ini adalah termasuk bangun ruang persegi. Kemudian ada lagi gambar ini. Gambar ini adalah termasuk bangun ruang persegi panjang. Terus kita coba lihat yang lainnya. Nah, adik-adik lihat benda yang ada di pinggir jalan itu, yaitu namanya kone. Nah, benda ini adalah fungsinya untuk pembatas jalan dan untuk mengalihkan kendaraan jika ada kecelakaan. Nah, banyak sekali kegunaan fungsinya dari kone ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu topik kita adalah bangun ruang 3D, yaitu bangun ruang 3 dimensi yang kita akan terapkan pada barang, benda, kerucut. Adik-adik pasti pernah kan makan nasi tumpeng? Tahu nggak perbedaan bangun kerucut dan nasi tumpeng? Nah, ini keduanya mempunyai bentuk yang sama, tapi kalau bangun kerucut berupa benda, sedangkan nasi tumpeng berupa makanan tradisional Jawa yang terbuat dari nasi kuning. Kenapa nasi tumpeng itu pasti bentuknya seperti kerucut? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, di situ melambangkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Dan untuk warna nasinya biasanya kuning, itu melambangkan kemakmuran. Adik-adik, itulah tadi pengetahuan sejarah tentang tumpeng. Adik-adik perhatikan bangun kerucut ini. Kerucut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kerucut mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah berbentuk selimut, dan sisi yang kedua adalah berupa alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian kerucut mempunyai satu titik puncak, yaitu letaknya di atas yang berbentuk lancip. Kemudian kerucut mempunyai satu rusuk, yaitu
rusuknya kerucut adalah yang melintasi alas daripada kerucut. Nah, itulah tadi ciri-ciri daripada kerucut. Nah, sekarang kita akan mencari rumus volume kerucut. Misalkan adik-adik punya benda atau kaleng biskuit atau kaleng susu yang bentuknya menyerupai tabung. Ayo kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini saya menggunakan kaleng susu untuk mencari rumus volume kerucut. Jadi di sini saya menggunakan kaleng susu dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Nah, untuk mengisi daripada kaleng susu yang berbentuk tabung ini dibutuhkan berapa volume kerucut. Jadi kita coba praktekkan. Kita isi dengan beras. Jadi ini adalah pembuktian rumus volume kerucut. Satu, kemudian dua, tiga, nah sekarang bisa disimpulkan bahwa satu volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Jadi rumus volume kerucut adalah 1/3 kali pi/r² kali T. nah tadi sudah ketemu rumus mencari volume kerucut. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari rumus luas permukaan kerucut. Perhatikan bangun kerucut ini. Jika kita buka, maka di sini mempunyai dua bagian, yaitu sisi alas dan selimutnya berbentuk juring. Jadi rumus permukaan kerucut adalah pi/r² ditambah pi/rs. Nah, sekarang kita mencari rumus selimut kerucut. Kita tahu bahwa bagian daripada kerucut ini bentuknya selimut berbentuk juring dan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang bagian selimutnya kita tempelkan di lingkaran besar. Kemudian sisi alasnya kita tempelkan di bawah. Nah, bagian kerucut ini merupakan juring suatu lingkaran, dan panjang garis pelukisnya ini adalah jari-jari kerucut yang
diberi simbol S, sehingga luas lingkaran sama dengan pi S kuadrat dan keliling lingkaran sama dengan 2πs. Kemudian lingkaran yang ada di bawah ini adalah mempunyai jari-jari, yaitu dengan simbol R. Jadi jika di dalam lingkaran terdapat juring, maka dapat diperoleh perbandingan sebagai berikut. Luas juring ini per luas lingkaran itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran, sehingga luas juring ini adalah luas selimut kerucut per luas keliling sama dengan panjang busur. Panjang busur ini per luas alas kerucut, yaitu 2πr. Jadi selimut kerucut per ps kuadrat sama dengan 2πr per 2πs. Jadi 2π nya kita bagi, kita coret, dan kita kalikan silang. Selimut kali S sama dengan R kali pi S kuadrat per S, sama dengan S nya kita bagi menjadi pi kali R kali S. Jadi rumus selimut kerucut sama dengan pi kali R kali S, sehingga terbukti rumus luas permukaan kerucut adalah pi kali R kali buka kurung R ditambah S tutup kurung. S tutup kurung. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang rumus volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal dan nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah. Contoh soal: sebuah kerucut memiliki ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan volume dan luas permukaannya. Jadi cara penyelesaiannya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Nah, untuk keterangannya di sini pi bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14, dan P nya adalah tinggi, sama dengan 1/3 kali 3,14, karena di situ jari-jarinya 10, maka kita gunakan 3,14 kali 10 kali 10 kali 15. Nah, di sini adik-adik bisa menghitung dengan cara 15 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya di situ adalah 5. Jadi 15 dan 3 kita coret, berarti sama dengan 1 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 5.
sama dengan 1570 cm kubik. Jadi volume kerucut sama dengan 1570 cm kubik. Kemudian kita lanjutkan ke luas permukaan. Jadi rumus luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R kali buka kurung R tambah S tutup kurung sama dengan 3,14 kali 10 kali buka kurung 10 tambah 15 tutup kurung sama dengan 31,4 kali 10 tambah 15 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 785 cm persegi. Jadi volume kerucut sama dengan 1570 cm kubik dan luas permukaannya sama dengan 785 cm persegi. Nah, nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk belajar di rumah, dan apabila adik-adik belum paham bisa kolom di komentar. Tetap semangat, dan jangan lupa adik-adik bisa kunjungi di channel saya, yaitu Edumatic Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.